Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Sufi Minang, membuka fakta di balik cerita. Kali ini saya ada di daerah Ambung Kapur, Kecamatan Tujokoto, Sungai Sari, Padang Pariaman. Sebagaimana info yang kami telusuri, di daerah Ambung Kapur, Sungai Sari, Tujokoto, Padang Pariaman, di sini terdapat sebuah destinasi peninggalan bersejarah Syekh Biangku Saleh. Sumber ahli sejarah dalam video kali ini, yang pertama adalah Sofia, anak dari Syekh Biangku Saleh dari istri beliau yang bernama Umi Hana, dan beberapa pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Kenegarian Ambung Kapur. Sahabat Jejak Sufi Minang, di sini dapat kita perhatikan ini adalah arah petunjuk jalan. Bagian sebelah utara itu arah Bengke, yang mana jalan ini jalan akses jalan menuju daerah Pasar Ampalu sampai ke daerah Barangan dan Pariaman. Sementara yang sebelah selatan itu Padang Sago, lokasi di mana kita akan telusuri tempat destinasi peninggalan Saleh yang bernama Gobah Kincir Syekh Saleh. Pada tahun berkisar 1969 Masehi, Syekh Saleh mengeluarkan fatwa kepada salah seorang masyarakat warga Ambung Kapur, Kecamatan Tujokoto, Padang Pariaman. Kemudian kincir diberi orang dari Tebuki, ayenyo dari Cimana. Meskipun pada dasarnya apa yang diucapkan oleh Engku Saleh itu adalah sesuatu mustahil. Bagaimana mungkin sebuah kincir yang dibangun di atas bukit, sementara kincir tersebut diposisikan biasanya itu di posisi yang rendah atau dekat air yang mengalir agar bisa difungsikan. Namun tidak halnya bagi kalangan masyarakat pada umumnya, yang mana bisa dikatakan masyarakat di zaman Syekh Biangku Saleh meyakini apapun yang diungkapkan oleh Syekh Saleh itu pasti akan terjadi. Sebagaimana dijelaskan dalam sejarah, Syekh Saleh sewaktu beliau masih hidup, beliau memiliki banyak karomah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karomah tersebut bukan saja disaksikan oleh pengikut Syekh Saleh ataupun jemaah yang simpati kepada Saleh, namun karomah yang dimiliki oleh Syekh Saleh sempat menjadi perhatian publik dan dipublikasikan melalui salah satu media massa di era tahun 1953, yaitu koran Haluan. Jadi tidak heran apapun yang dikatakan oleh Syekh Saleh itu menjadi sebuah kenyataan. Sebagaimana pernah diungkapkan oleh salah satu warga yang ada di daerah Ambung Kapur, yang langsung menyaksikan sebuah karomah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah titipkan kepada beliau. Sebut Syekh Saleh sedang berjalan di daerah Ambung Kapur. Tiba-tiba beliau melihat sebuah bangunan atau dalam bahasa kampung laga-laga. Melihat laga-laga tersebut, Engku Saleh langsung menghampiri salah satu pemuka masyarakat, dan Engku Saleh mengatakan dalam dialog bahasa Minang, "Wali, kabajua laga-laga kau wali, biambu wali." Mendengar Engku Saleh berkata demikian, maka langsung wali tersebut menjawab, "Tunggu dulu Engku, bayombo kurang banyak dulu, udah bisa lepet embo seorang doh." "Oh mau itu, iyalah," jawab Engku Saleh, dan beliau berlalu meninggalkan lokasi tersebut. Berselang tidak lama Engku Saleh meninggalkan lokasi tersebut, tiba-tiba robohlah sebuah pohon kelapa dan menimpa atap bagian bangunan tersebut hingga hancur. Subhanallah. Lihat kejadian tersebut,
Beberapa warga yang menyaksikan langsung mengatakan, seandainya kamu jual bangun itu kepada Ungku Saleh, maka tidak akan terjadi hal yang demikian. Wallahu a'lam. Sahabat Jejak Sufi Minang, sebagaimana yang kita saksikan, ini adalah bangunan Gobah Kincir Sebi Ungku Saleh yang ada di Kenegaren Ambung Kapur, Kecamatan Tujokoto, Singosari, Padang Pariaman. Sepanjang info yang kami telusuri, beberapa warga berpendapat ketika Ungku Saleh mengatakan Kudian, Kinci ada Tebuki, dan airnya dari Cimana, itu menggambarkan Ungku Saleh memberi kabar beberapa tahun kemudian akan hadir bertebar penggilingan padi. Sementara yang arti dari air dari Cimana, warga daerah Ambung Kapur, Kecamatan Tujokoto, Padang Pariaman, itu sangat kesulitan untuk mendapatkan air, karena sepanjang info yang kami telusuri, jarak jauhnya mata air dari kedalaman dari daerah tersebut itu mencapai kurang lebih 20 meter. Sementara ketika setelah Ungku Saleh mengatakan airnya dari Cimana, maka masuklah air PAM ke daerah yang ada di Ambung Kapur. Wallahu alam. Sahabat Jejak Sufi Minang dimanapun berada, siapakah sebenarnya sosok Syekh Ungku Saleh? Apakah beliau seorang wali Allah yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memandang ahwal dunia dengan ainul basirah, atau malah sebaliknya, beliau seorang paranormal? Wallahu alam. Banyak berbagai referensi yang mengatakan sosok beliau. Ada yang mengatakan beliau ada sosok wali kutub, ada yang mengatakan beliau ada sosok wali ibda. Dan bagaimanakah pandangan para ulama di zaman beliau? Dan bagaimanakah pendapat guru beliau, Al-Mukarram Syekh Muhammad Yatim, pimpinan Pondok Pesantren Suro Kalampayan yang ada di daerah Ampaluh Tinggi, Kecamatan Tujokoto, Singosari, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tetap di channel Jejak Sufi Minang. Di sini kita akan kupas perjalanan ahli tasawuf, ahli tarikat dalam menjabarkan dakwah Islami yang ada di daerah Sumatera Barat, khususnya daerah Pariaman. Tapi saya ingatkan dulu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share info ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat sufi lainnya dimanapun. Insya Allah di sini kita akan kupas secara kajian syariat dan kajian tasawuf. Barakallahu. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pos pegagalo kebetulan nama nakabasuo juga kesalih presos kalau dokter. Ini juga kalau didukung oleh masyarakat yang mana tidak pandai ada pos kalau Audio Jungle.
Channel.